Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Silvani Tantri. Di sini saya akan menjelaskan tentang harta. Apakah itu harta? Harta dalam bahasa Arab disebut al-amwal, merupakan jamak dari kata mal, artinya condong. Pengertian ini sangat sesuai dengan naluri manusia yang selalu punya keinginan untuk mengumpulkan harta. Pengertian harta menurut bahasa yaitu segala sesuatu yang disimpan dan dikumpulkan manusia dengan perbuatan baik berupa zat maupun manfaat sesuatu. Itulah yang dimaksud dengan harta. Adapun unsur dari harta tersebut, yang pertama bernilai, sesuatu yang bernilai dan dapat mendatangkan nilai seperti materi, dapat dikatakan harta seperti bermanfaat pada sesuatu. Yang kedua, terpelihara, sesuatu yang dapat dikumpulkan dan dipelihara serta dapat dihadirkan ketika dibutuhkan, dinamakan harta seperti kayu, beras, dan lain-lain. Ketiga, bermanfaat, segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti rumah. 4. Manusia cenderung kepadanya, sesuatu yang tidak disukai oleh manusia menurut kebiasaan seperti hama, tidak dinamakan dengan harta. Kedudukan harta. 1. Sebagai amanah. Manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada hingga manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan perintahnya. Yang kedua, sebagai perhiasan hidup. Manusia mempunyai kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Yang ketiga, sebagai ujian keimanan, bagaimana harta itu diperoleh dan untuk apa penggunaannya. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan, memanfaatkan, apakah sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. 4. Sebagai bekal ibadah, harta yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Anjuran untuk giat berusaha mencari nafkah hidup merupakan perintah agama. Allah sangat cinta kepada orang yang bekerja. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Kabri, Nabi bersabda, Allah mencintai setiap mukmin bekerja untuk keluarganya dan tidak menyukai mukmin pengangguran, baik untuk pekerjaan dunia maupun akhirat. Islam juga sangat menentang sikap meminta-minta. Jabir bin Abdullah meriwayatkan Nabi bersabda, siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka Allah akan membukakan pintu kekafiran. Sedangkan siapa yang berifah, menjaga kehormatan diri, Allah akan menjaganya. Siapa memohon kecukupan kepada Allah, dia akan dikecukupkan. Hak dan manfaat harta, yaitu harta digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri, harta digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap Allah, dan harta dimanfaatkan sebagai kepentingan sosial. Kedudukan harta dari segi jenis terhadap dua jenis benda, yaitu yang pertama, benda bergerak, yakni benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, benda tetap, yakni benda yang tidak dapat dipindahkan. Yang selanjutnya, dari segi bernilai atau tidaknya suatu benda, yaitu benda bernilai, yakni benda yang secara real dimiliki seseorang dan boleh diambil manfaatnya. Yang kedua, benda tidak bernilai, yakni benda yang belum secara real dimiliki seseorang dan tidak boleh diambil manfaatnya. Yang selanjutnya, dari segi ketersediaan barang, yaitu 1. Serupa, yakni jika benda yang sama dengan itu dapat diperoleh di pasar, atau benda yang dapat diganti dengan benda yang lain yang sama. Yang kedua, tidak serupa, yakni jika benda tersebut tidak mempunyai persamaan di pasar, kalaupun ada, terdapat unsur-unsur perbedaan yang besar. Si harta. 1. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas mahda. Sebab untuk beribadah diperlukan alat-alat seperti kain untuk aurat dalam melaksanakan sholat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, sedekah, dan hibah. 2. Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab kefakiran cenderung dekat dengan kefakiran, sehingga pemilik harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga,
untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya. Yang keempat, untuk menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, untuk mengembangkan dan menegakkan ilmu-ilmu. Yang keenam, untuk memutarkan peran-peran kehidupan, yakni adanya pemantu dan tuan, adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membantu, sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan. Yang ketujuh, untuk menumbuhkan silaturahim karena adanya perbedaan dan keperluan. Baiklah, itulah penjelasan dari harta. Hingga ada muncul dua kasus yang biasa terjadi yang menyangkut tentang harta. Yang pertama, apakah mahar termasuk harta bersama? Yang kedua, apakah terlalu cinta terhadap harta akan terpengaruh terhadap akidah? Contoh kasus, seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dengan ingin memberikan mahar sejumlah rumah kepada perempuan tersebut. Apakah mahar tersebut termasuk harta bersama? Jawaban dari pertanyaan tersebut di dalam HKI yang ditetapkan melalui Inpres nomor 1 tahun 191 menyebutkan di dalam pasal 1 huruf D, yaitu yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon pria kepada calon wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan berdasarkan dalam pasal 1 huruf F HKI yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama dalam hukum Islam dikenal dengan syirkah atau harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kesimpulannya, maka mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan calon pemelai pria kepada calon wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab kabul antara calon pria dengan wali nikah calon wanita. Sedangkan harta bersama didapatkan oleh suami dan istri selama dalam ikatan pernikahan. Mahar diberikan kepada calon wanita dan sejak saat itu jadi hak pribadinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 HKI yang menyebutkan mahar diberikan langsung kepada calon wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Selanjutnya, contoh kasus, seorang pemuda muslim memiliki kekayaan yang sangat banyak. Ia selalu bersenang-senang dengan harta tersebut hingga dia lupa akan kewajibannya sebagai seorang muslim. Apakah hal tersebut terpengaruh terhadap akidahnya? Jawaban dari hal tersebut, sesungguhnya kecintaan seseorang terhadap harta tidak terpengaruh terhadap akidahnya dan tidak juga terpengaruh terhadap agamanya, selama kecintaan tersebut tidak menyebabkan kelalaian dari kewajiban atau hal-hal yang disunatkan. Jika kecintaan tersebut menyibukkan dia dan menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban atasnya, maka kesibukan tersebut akan menjadi haram dikala itu. Jika kesibukan terhadap harta menyibukkan dari sesuatu yang bersifat mustahab atau sunnah, maka hendaklah ia menyadari bahwa menyibukkan diri dengan sesuatu yang mustahab lebih utama daripada menyibukkan diri terhadap harta. Dan haruslah diingat pula bahwa seseorang terhadap harta yang ia miliki harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh melakukan muamalah transaksi apapun juga yang mengandung unsur kezaliman, riba atau penipuan. Tidak boleh mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya dan juga tidak boleh mengingkari apa yang menjadi kewajibannya. Baiklah, itu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.